Support channel kami MDS Islami dengan cara subscribe, like, share, komen. Lanjut ke videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Awal mula sakit Nabi. Kisah ini dimulai pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah menunaikan haji wada, haji perpisahan, Nabi Muhammad SAW mulai merasakan sakit. Awalnya demam yang tinggi, lalu disertai sakit kepala. Sakit ini berlangsung selama 13 atau 14 hari. Walau dalam keadaan sakit, Nabi tetap memimpin sholat selama beberapa hari. Namun karena tubuhnya semakin lemah, beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam. Saat itu, para sahabat mulai merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hari-hari terakhir di rumah Aisyah. Dalam hari-hari terakhirnya, Rasulullah memilih tinggal di rumah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Di sanalah beliau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya. Sakitnya semakin parah. Bahkan, beliau sempat berkata, "Sungguh aku merasakan sakit seperti yang dirasakan dua orang di antara kalian." Beliau juga beberapa kali meminta dibawakan air dingin, lalu disiramkan ke tubuhnya untuk meredakan panas demam di tubuhnya. Pesan-pesan terakhir Rasulullah. Di tengah sakitnya, Rasulullah SAW masih sempat memberikan wasiat. Salah satu yang paling terkenal adalah, "Sholatlah, sholatlah, dan perhatikan budak-budak kalian atau orang-orang lemah di antara kalian." Beliau juga memperingatkan agar umat Islam tidak berlebihan dalam memujinya, seperti umat Nasrani memuji Nabi Isa. Dan yang paling menggetarkan hati adalah ketika beliau berkata, "Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Saat mendengar ini, Abu Bakar menangis. Ia paham bahwa Rasulullah sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Wafatnya Rasulullah. Tibalah hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Pagi itu, Nabi sempat merasa lebih segar. Ia membuka tirai kamarnya dan melihat para sahabat sedang sholat berjamaah di masjid. Wajahnya tersenyum. Para sahabat sangat gembira melihat Nabi tersenyum. Mereka mengira beliau sudah sembuh. Namun tak lama setelah itu, kondisi Nabi kembali menurun. Nabi Muhammad SAW rebah di pangkuan Aisyah, lalu beliau mengambil siwak, sikat gigi, dari Abdurrahman bin Abu Bakar dan membersihkan giginya. Aisyah kemudian berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang membersihkan giginya dengan lebih baik daripada Rasulullah SAW saat itu." Beberapa saat kemudian, beliau memandang ke langit dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, temui aku dengan kekasih tertinggi, Ar-Rafiq Al-A'la." Lalu malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk terakhir kalinya. Dalam pertemuan tersebut, Jibril menyampaikan salam dan berkata, "Wahai Muhammad, hari ini aku datang membawa tugas yang belum pernah aku bawa sebelumnya. Hari ini aku diperintahkan untuk mencabut rummu." Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kekasih rela terhadap perpisahan dengan kekasihnya, wahai Jibril?"
Lalu Jibril menjawab dengan penuh haru, "Tidak, wahai Rasulullah, tetapi itulah perintah dari Tuhanmu." Kemudian datanglah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, namun sebelum mencabut roh Nabi Muhammad SAW, ia pun terlebih dahulu meminta izin. "Wahai Rasulullah, Allah mengutusku untuk mencabut rohmu. Namun jika engkau tidak mengizinkan, aku tidak akan mencabutnya." Maka Rasulullah berkata, "Laksanakanlah tugasmu, wahai Israel." Lalu malaikat Israel pun mencabut ruh Nabi Muhammad SAW dengan sangat lembut dan penuh kehormatan, berbeda dari pencabutan ruh manusia biasa. Malaikat-malaikat lainnya turun dari langit menyaksikan peristiwa itu dengan penuh duka. Lalu kepalanya miring ke arah Aisyah dan Rasulullah SAW wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangisan Fatimah. Ketika kabar wafatnya Nabi sampai ke telinga Fatimah, ia berlari ke rumah Aisyah sambil menangis terseduh-seduh. Ia memeluk tubuh ayahnya dan berkata, "Wahai ayahanda, betapa agungnya penderitaanmu hari ini. Wahai ayahanda, engkau kini telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalimu." Tangisannya membuat para sahabat pun ikut meneteskan air mata. Ia merasa separuh jiwanya hilang, karena selama ini hidupnya tak pernah jauh dari ayahnya. Kesedihan para sahabat. Saat kabar wafatnya Rasulullah tersebar, seluruh kota Madinah diliputi duka. Umar bin Khattab bahkan tidak percaya. Ia menghunus pedangnya dan berkata, "Barang siapa yang berkata bahwa Muhammad telah wafat, aku akhirnya." Namun, Abu Bakar menenangkan semua orang. Ia naik ke mimbar dan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membaca eski Surat Al-Imran ayat 144. Saat ayat itu dibacakan, para sahabat pun tersadar dan tangisan memenuhi kota Madinah. Begitulah kisah wafatnya manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ia tidak hanya membawa agama, tapi juga menjadi teladan, pemimpin, dan kekasih yang sangat mencintai umatnya. Di akhir hayatnya, yang beliau pikirkan bukan harta, bukan tahta, tapi umatnya, kita semua. Beliau bersabda, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari umat yang mencintainya dan dicintai olehnya. Mari perbanyak salawat, ikuti sunnahnya, dan jaga agama yang ia perjuangkan hingga akhir nafasnya. Mari kita bersalawat untuk Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.